Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Selamat datang di channel YouTube saya, Guru Ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai contoh penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi atau production approach, atau juga dikenal dengan istilah pendekatan nilai tambah atau value added. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya supaya tidak ketinggalan materi ya. Baiklah, kita akan memulai. Kemarin di episode sebelumnya saya telah memberikan tayangan mengenai rumus-rumus penghitungan pendapatan nasional dengan berbagai pendekatan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah pendekatan nilai tambah atau pendekatan produksi, yang kedua pendekatan penerimaan, dan yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Nah, untuk kali ini supaya lebih jelas kita akan belajar bagaimana contoh aplikasi penghitungannya atau aplikasi dalam soal. Baik, kita mulai untuk yang pertama mengenai contoh penghitungan pendapatan nasional dengan metode atau dengan pendekatan produksi atau nilai tambah. Jadi misalnya ada suatu informasi sebagai berikut. Jadi diketahui negara A itu mempunyai data produksi sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan produksinya adalah mengambil kayu dengan total nilai produksi adalah 70.000. Kemudian menggergaji papan dengan total nilai produksi 230.000. Kemudian membuat perabot lemari dengan nilai produksinya adalah 650.000. Dan yang terakhir, yang keempat, menjual perabot di toko dengan nilai 900.000. Kita akan mencari tahu berapa sebenarnya pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Nah, untuk memudahkan kita dalam menghitungnya, kita perlu membuat tabel supaya kita mudah. Jadi pendekatan produksi ini bukan menambah-nambahkan seperti pendekatan yang lain, tetapi kita harus mencari nilai tambahnya. Oke, kita mulai. Yang pertama, nilai tambah yang pertama adalah yaitu nilai tambah kegiatan yang pertama mengambil kayu. Itu nilai tambahnya adalah sebesar nilai itu sendiri, yaitu sebesar 70.000. Kenapa? Karena ini adalah produksi paling awal. Jadi produksi paling awal itu nilai tambahnya adalah dari 0 sampai nilai produksi itu 70.000 ya. Kemudian nilai tambah yang kedua dari menggergaji papan itu adalah selisih daripada nilai produksi menggergaji papan dengan mengambil kayu yang tadi. Jadi selisih dari 230.000 dengan 70.000 sama dengan 230 dikurangi 70.000. Ketemunya adalah 160.000. Jadi ingat ya. Jadi mencari nilai tambahnya adalah selisih daripada nilai produksi sekarang dikurangi dengan nilai produksi sebelumnya. Oke? Jadi nilai tambah yang kedua adalah 160.000. Kemudian membuat perabot lemari, itu nilai produksinya adalah 650.000. Dengan demikian nilai tambahnya adalah 650.000 dikurangi 230.000, hasilnya adalah 420.000. Dan untuk yang berikutnya, nilai tambah dari menjual perabot di toko adalah selisih dari nilai produksi sebesar 900.000 dikurangi 650.000. Atau nilai produksi menjual perabot di toko dikurangi dengan nilai produksi membuat perabot lemari. Jadi 900.000 dikurangi 650.000. Ketemunya adalah 250.000. Itu adalah nilai tambah dari 4 kegiatan produksi tersebut. Jadi untuk pendekatan nilai tambah ini, hasilnya adalah penjumlahan dari nilai tambah 4 kegiatan tersebut. Jadi nilai tambahnya adalah 70.000 ditambah 160.000 ditambah 420.000 dan ditambah 250.000. Jadi ketemunya adalah 900.000. Seperti itu. Nah, trik cepat. Bagaimana trik cepatnya? Supaya kita tidak mungkin kalau waktu kita mepet untuk mengerjakan soal ini, kita tidak perlu menghitung satu-satu. Jadi sebenarnya jawabannya itu adalah nilai produksi terakhir. Jadi berapa nilai tambahnya? Ya tadi nilai produksi terakhir berapa? 900.000 kan. Jadi kalau waktu kita terbatas dalam mengerjakan soal, kita cukup
mencari atau membaca berapa nilai nilai produksi kegiatan produksi yang paling akhir, ya, karena nilainya akan sama, yaitu kalau dalam aplikasi soal tadi adalah 900.000. Oke, mungkin untuk contoh pertama daripada penghitungan pendapatan nasional dengan pendekatan nilai tambah ini cukup. Untuk lebih memahami, kalian harus mencoba soal sendiri. Berikut soal tersebut harus kalian analisis dan coba setelah menonton tayangan ini, kalian bisa mengaplikasikannya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Salam Equilibrium.